Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Aditya Maulana Prayoda. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Surabaya angkatan ke 2023, jurusan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini siapa yang tidak kenal dengan Universitas Negeri Surabaya atau yang biasa dikenal dengan UNESA? Berkuliah di Universitas Negeri Surabaya merupakan hal yang saya impikan sejak 2019. Apalagi di sini saya mengambil jurusan yang sangat sesuai dengan passion saya, yaitu teknologi pendidikan. Sedikit cerita dari saya awalnya tidak tahu apa itu teknologi pendidikan. Bahkan saya mengetahuinya pun ketika selesai mengikuti tes SNMPT. Saya mencari tahu informasi mengenai jurusan teknologi pendidikan min 1 minggu sebelum pengumuman SNMPT. Ternyata setelah saya mencari tahu, jurusan teknologi pendidikan merupakan jurusan yang terakreditasi unggul di Universitas Negeri Surabaya. Dan di UNESA sendiri pun, jurusan teknologi pendidikan memiliki program studi dari S1 sampai S3. Dalam 15 menit ke depan, saya akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai sejarah Prodi Teknologi Pendidikan di Universitas Negeri Surabaya. Prodi Teknologi Pendidikan itu apa sih? Dan apa saja prospek kerja ke depannya? Silakan disimak dengan baik dan sama-sama. Sejarah Prodi Teknologi Pendidikan di Universitas Negeri Surabaya. Sebelum sampai pada nama yang sekarang, yaitu jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, jurusan ini telah mengalami beberapa kali perubahan nama. Mula-mula, nama jurusan ini ialah jurusan Pendidikan Umum, yang keberadaannya sejak awal sejarah IKIP Surabaya. Ketika IKIP Surabaya masih berstatus sebagai FKIP UNER di Malang, cabang Surabaya, jurusan ini memiliki 2 subjurusan. Setelah FKIP berubah menjadi IKIP Surabaya, status subjurusan menjadi jurusan Pendidikan Umum, kemudian dirasakan terlalu umum dan arahnya tidak jelas. Maka namanya diubah menjadi jurusan Teori Sejarah Pendidikan atau disingkat dengan TS. Jurusan Teori Sejarah Pendidikan sesuai dengan nama kegiatannya. Akademisnya ditekankan pada teori, sejarah, filsafat, sehingga sifatnya sangat teoritis. Kemudian muncul kritikan-kritikan dari masyarakat. Jurusan Teori Sejarah Pendidikan dianggap tidak tepat dan tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat, apalagi bila dikaitkan dengan lapangan kerja bagi para lulusannya. Di SPJ, sebagai lapangan kerja bagi lulusan FIP, tidak memerlukan guru khusus untuk mata pelajaran teori, sejarah, dan administrasi pendidikan. Yang diperlukan di SPJ ialah guru mata pelajaran keguruan, yaitu guru-guru yang dapat mengajar semua mata pelajaran keguruan. Atas pertimbangan ketenagakerjaan tersebut, jurusan TS atau panjang dari Teori Sejarah Pendidikan dihapus, dan bersamaan dengan itu program S1 mulai diperkenalkan. SPJ atau S1 Kependidikan yang menyiapkan calon-calon guru kependidikan di SPJ. Setelah beralihnya nama menjadi S1 Kependidikan, ternyata sifatnya cenderung pada hal-hal yang umum lagi. Selain memberikan mata kuliah pendidikan yang masih harus ditambah lagi mata kuliah metodik khusus sekolah dasar seperti IPS, SD, Matematika SD, dan IPSD. Kemudian muncul berita bahwa SPJ dan SGO akan dihapus, yang kemudian memang dihapus. FIP di lingkungan IKIP goyah lagi. Kemudian timbul konsep tentang jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Jurusan ini seharusnya terdiri atas 2 program, yaitu program kurikulum dan program teknologi pendidikan. Akan tetapi, di FIP IKIP Surabaya hanya membuka program teknologi pendidikan. Karena FIP IKIP Surabaya diminta membuka jurusan Fondasi Pendidikan yang sebenarnya mendekati jurusan Filsafat Pendidikan atau Teori dan Sejarah Kependidikan. Tetapi hanya 1 angkatan saja yang ditempatkan di bawah jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, berstatus sebagai program studi. Dengan demikian, jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan
membina dan mengembangkan 4 program studi, yaitu yang pertama, program studi teknologi pendidikan. Yang kedua, program studi fondasi pendidikan. Yang ketiga, program studi D2 pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD. Dan yang terakhir, program studi D2 pendidikan guru taman kanak-kanak atau PGTK. Program studi teknologi pendidikan dikembangkan karena program ini memiliki jangkauan kerja yang cukup luas, bukan hanya menjadi guru, tetapi juga non-guru. Misalnya untuk perencanaan pengajaran atau pembelajaran baik di sekolah maupun di luar sekolah. Seperti departemen-departemen yang bergerak di bidang pendidikan. Beberapa pelaksanaan kuliah jurusan ini berintegrasi dengan teknologi komunikasi pendidikan dan kebudayaan atau disingkat dengan TKPK. Selanjutnya berubah nama menjadi Pusat Sumber Belajar atau disingkat dengan PSB. Pembinaan tenaga dosen di lingkungan jurusan KTP atau Kurikulum Teknologi Pendidikan dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan memberi kesempatan bagi yang berminat melanjutkan studi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kerjasama dengan pihak luar juga sudah dijalankan sejak lama, yaitu bantuan pembinaan pendidikan dan pembinaan proses belajar mengajar. Dengan demikian, jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan atau disingkat dengan KTP dalam perkembangannya memiliki dan membawai 5 program studi, yaitu yang pertama, pendidikan umum, yang kedua, teknologi pendidikan, yang ketiga, fondasi pendidikan, yang keempat, pendidikan guru sekolah dasar, dan yang kelima atau yang terakhir adalah pendidikan guru taman kanak-kanak atau PGTK, dan tenaga pengajar, dosen dari berbagai unsur dan latar belakang, termasuk dosen hasil dari perintegrasian dari SMP IKIP Surabaya, dari berbagai daerah seperti Klakah, Lumajang, Pelangi Jombang, dan Burengan Kediri. Itulah sejarah mengenai jurusan teknologi pendidikan atau disingkat dengan TP di Universitas Negeri Surabaya. Baik, setelah saya menjelaskan mengenai sejarah prodi teknologi pendidikan di Universitas Negeri Surabaya, sekarang saya akan mendeskripsikan tentang prodi teknologi pendidikan di Universitas Negeri Surabaya. Program studi teknologi pendidikan berada di jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya. Program studi ini menyelenggarakan pendidikan dalam teknologi pendidikan dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan dalam 3 konsentrasi, yaitu pengembang kurikulum dan pembelajaran, pengembang teknologi pembelajaran, dan pendidik dan tenaga kependidikan bidang teknologi informasi dan komunikasi, dan multimedia. Fokus dari program studi ini ialah menghasilkan teknolog pendidikan atau pengembang perancang pembelajaran di berbagai alur atau jenis pendidikan dengan kompetensi tambahan sebagai pengajar dan ahli media sesuai dengan minat peserta didik. Program studi teknologi pendidikan didukung fasilitas laboratorium untuk melatih siswa atau mahasiswa dalam teori maupun praktek di bidang pendidikan maupun teknologi yang terfokus pada multimedia seperti lab microteaching, lab audio, dan lab video. Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya memiliki visi dan misi. Untuk visi Prodi Teknologi Pendidikan di UNESA yaitu unggul dan kukuh dalam keilmuan teknologi pendidikan. Dan misi dari Prodi Teknologi Pendidikan di Universitas Negeri Surabaya adalah menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran bermutu di bidang teknologi pendidikan. 2. Menyelenggarakan penelitian yang bermutu di bidang teknologi pendidikan. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu di bidang teknologi pendidikan. 4. Membangun kerjasama kemitraan dalam bidang pendidikan. 5. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, stakeholder, atau lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Keenam, menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan untuk penjaminan mutu dan peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Itulah deskripsi singkat mengenai Prodi Teknologi Pendidikan di Universitas Surabaya. Baik teman-teman, setelah
Setelah saya menjelaskan tentang sejarah prodi teknologi pendidikan di UNESA, dan setelah saya menjelaskan deskripsi apa sih prodi teknologi pendidikan itu, maka sekarang saya akan membahas mengenai prospek kerja teknologi pendidikan. Lulusan dari prodi teknologi pendidikan tidak perlu khawatir setelah lulus mau kerja apa. Lulusan dari prodi teknologi pendidikan memiliki banyak prospek kerja, diantaranya yang pertama, bisa menjadi pengembang kurikulum pembelajaran. Yang kedua, bisa menjadi desainer materi pembelajaran. Yang ketiga, bisa menjadi pengembang aplikasi pendidikan. Yang keempat, bisa menjadi pengelola proyek pendidikan. Yang kelima, bisa menjadi peneliti pendidikan. Yang keenam, bisa menjadi konsultan pengembangan kurikulum, dan lain sebagainya. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, lulusan dari prodi teknologi pendidikan akan banyak dibutuhkan di segala sektor kehidupan, seperti sektor pendidikan, sektor industri, sektor perkantoran, sektor kesehatan, sektor pemerintahan, sektor lembaga hukum, sektor nirbala, sektor perusahaan swasta, dan lain sebagainya. Jadi, untuk prospek kerja lulusan prodi teknologi pendidikan ini tidak hanya bergelut di sektor pendidikan saja, teman-teman, tetapi bisa bekerja di segala sektor kehidupan yang di dalamnya terdapat unsur teknologi. Baik teman-teman, setelah saya tadi menjelaskan mengenai sejarah prodi teknologi pendidikan, menjelaskan mengenai apa itu prodi teknologi pendidikan, dan menjelaskan mengenai prospek kerja lulusan prodi teknologi pendidikan, sepertinya kita sudah sampai di penghujung video, teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan kepada kalian semua bisa menambah wawasan dan informasi kalian mengenai prodi teknologi pendidikan di Universitas Negeri Surabaya, serta bisa menumbuhkan minat kalian untuk bergabung menjadi bagian dari prodi teknologi pendidikan di Universitas Negeri Surabaya. Ke UNESA membawa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.